Semua orang butuh validasi, karena orang-orang biasanya akan meremehkan dan itu akan membuat kita gak percaya diri. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat kita merasa bodoh sehingga menyia-nyiakan bakat yang udah ada pada diri kita. Makanya kita tuh butuh dukungan dari orang-orang terdekat. Kita butuh diberi semangat dan rasa percaya untuk meyakinkan diri bahwa kita adalah berharga. Bahwa kita yang udah setengah mati berusaha ini juga pantas jadi pemenang. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Nama anak ini adalah Roberto Baggio. Jadi sejak kecil ia udah berbakat banget jadi pemain sepak bola. Ia selalu bermimpi membawa Italia, negara tercintanya, untuk menjadi juara dunia. Karena impiannya itulah Baggio berlatih dengan penuh semangat. Sampai usianya 17 tahun, dia pun menjadi pemain terbaik usia muda. Baggio terlahir di sebuah keluarga besar. Ia memiliki 7 saudara, dan oleh karena itu sang ayah mendidik anak-anaknya dengan keras, termasuk kepada Baggio. Ia tak membeda-bedakan anaknya, bahkan saat Baggio telah menjadi pemain sepak bola paling diminati di Italia saat itu. Pada suatu malam, Baggio bercerita jika ia akan dikontrak oleh klub Fiorentina dengan harga 24 miliar rupiah. Hal itu merupakan sesuatu yang membanggakan, namun sang ayah nggak menilai itu lebih baik dibanding pencapaian saudara-saudara Baggio yang lainnya. Suatu hari Baggio dan ayahnya pergi berburu. Mereka memiliki hobi menembak lalu menghabiskan waktu di tepi sungai. Dan pada kesempatan itu Baggio bertanya kepada ayahnya mengapa dirinya tidak dipuji ketika sudah berprestasi. Namun ayahnya menjawab dengan bijak, jika perjalanan Baggio masih panjang, ia butuh kerja keras untuk meraih impiannya, dan itu merupakan cara ayah Baggio untuk tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Namun tetap saja Baggio kecewa karena merasa tidak dihargai oleh ayahnya sendiri. Baggio memang anak yang berbakat, tapi dia juga rajin berlatih sendirian. Tak heran jika ia menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sayangnya ia terkadang mudah menyerah karena tidak mendapatkan apa yang ia mau. Untungnya Baggio memiliki pacar yang selalu memberinya semangat sehingga ia memilih untuk tetap melangkah maju. Pada suatu hari Baggio bertemu dengan Sachi dalam sebuah pertandingan. Saat itu Sachi merupakan pelatih tim lawan dan sengaja menemui Baggio untuk menjatuhkan mentalnya. Meskipun Sachi mengatakannya seperti lelucon, namun Baggio menganggapnya sebagai pesan tersirat untuk menahannya bermain bagus. Baggio pun berniat mengabaikan ancaman itu. Ia bermain dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Sayangnya takdir berkata lain. Ia justru terjatuh karena kena tackle oleh lawannya hingga membuatnya cedera. Akhirnya Baggio pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan serius. Setelah diperiksa oleh dokter, Baggio ternyata mengalami cedera yang cukup parah. Ia harus dioperasi hingga diprediksi tidak bisa bermain sepak bola lagi. Kenyataan ini merupakan musibah bagi Baggio, sampai membuatnya ingin segera mengakhiri hidupnya. Namun kedua orang tua Baggio terus mendampingi anaknya untuk memberikan dukungan. Bahkan ayah Baggio pun yang berkarakter keras itu meminta putranya untuk fokus pada pemulihan karena saat ini itulah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Selang beberapa waktu kemudian Baggio sudah keluar dari rumah sakit. Ia pun kembali ke klubnya, namun belum bisa ikut latihan karena harus menjalani masa pemulihan. Ayah Baggio yang melihat anaknya masih bersedih berusaha menghibur Baggio. Ia berkata kepada Baggio jika saat usianya masih 3 tahun, anaknya itu pernah berjanji untuk membawa Italia menjadi juara dunia setelah mengalahkan Brazil. Dan oleh karena itu ayah Baggio menganggap jika cedera yang dialami putranya itu merupakan pertanda bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini. Dengan kesulitan yang dialami sekarang, ayah Baggio yakin kalau anaknya itu kelak bisa menepati janjinya.
Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Prometto. Setelah mendengar nasihat ayahnya, Bejo pun bekerja keras selama masa pemulihan. Ia terus berlatih dan melawan rasa sakit untuk segera sembuh dan mengembalikan performa bermainnya. Sayangnya permasalahan yang lain datang. Manajer memberitahu kalau gaji Bejo bermasalah sehingga belum bisa diuangkan. Sejak saat itu, Bejo selalu menganggap bahwa cederanya adalah awal dari musibah yang terjadi kepadanya. Akhirnya Bejo pun pergi jalan-jalan untuk menghibur diri. Dia pergi ke sebuah toko kaset untuk membeli album dari grup musik kesayangannya. Namun bukannya mendapat barang yang ia inginkan, ia justru mendapat pencerahan dari Maurizio, seorang penganut ajaran Buddha. Maurizio memberi sebuah buku tuntunan Buddhisme. Ia juga memberitahu alamat pribadinya dan berkata jika Bejo boleh datang sewaktu-waktu kalau membutuhkannya. Meskipun awalnya merasa ragu, namun Bejo akhirnya menerima buku itu dan kemudian pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian, orang-orang pun merayakan tahun baru dengan meriah. Namun berbeda dengan Baggio, ia justru merasa kesal dengan perayaan ini. Ia merasa sangat kalut karena menilai dirinya gagal menjadi pemain sepak bola terbaik. Dan bertepatan dengan itu, Adriana, pacarnya, menelpon dan menanyakan kabar Bejo. Akhirnya Bejo pun menceritakan keresahannya yang akan ditransfer ke klub Serie B. Bejo merasa jika lebih baik ia kembali ke kota asalnya saja lalu menikah. Namun sang pacar memberi semangat dan mengatakan bahwa cedera bukan alasan untuk menyerah. Pacarnya yakin jika Bejo harus bekerja lebih keras lagi untuk meraih cita-citanya. Dan keesokan harinya, Bejo akhirnya mendatangi Maurizio. Pelan-pelan ia tertarik dengan ajaran Buddha dan ingin mempelajarinya. Maurizio pun menyambut Bejo dengan penuh sukacita. Ia mengajari dasar-dasar ilmu Buddha hingga cara seorang Buddhis berdoa kepada Tuhannya. Meskipun awalnya merasa canggung, namun akhirnya Bejo bisa mengikuti Maurizio dan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari di sana. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Setelah itu, Bejo pun kembali bangkit. Ia menjadi sering berdoa dan mulai menata lagi masa depannya. Ia melakukan meditasi dan manifestasi untuk cita-citanya. Bahkan ia juga bertemu dengan Vittorio yang kelak akan menjadi manajernya. Ia juga kembali mengingat janji yang dikatakan oleh ayahnya jika ia akan mengalahkan Brazil pada Piala Dunia. Dan suatu hari Bejo pun bertemu dengan pacarnya saat ia tidak berlatih. Setelah sekian lama gak ketemu, Bejo pun bercerita jika selama ini ia mengikuti ajaran Buddha. Awalnya pacarnya mengira jika Bejo hanya bercanda, namun Bejo menjelaskan jika selama ini ia mendapat ketenangan sekaligus semangat baru dari ajaran itu. Dan sejak bertemu dengan Maurizio, Bejo memang menjadi lebih ceria. Ia bisa bangkit dari masa terpuruknya dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Tidak hanya itu, Bejo rajin menulis keinginannya untuk dibahas bersama Maurizio. Sampai ia pun memberitahukan cita-cita masa kecilnya yang selalu ia ingat sampai sekarang, bahwa ia ingin bergabung dengan timnas untuk Piala Dunia. Tanpa disangka-sangka, doa Bejo pun langsung terjawab. Keesokan harinya, Bejo diberitahu bahwa ia dipanggil untuk timnas Piala Dunia. Dan sejak saat itu, Bejo berhasil menjadi pemain terbaik hingga memperoleh penghargaan Ballon d'Or. Ia pun menjadi pemain timnas yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Italia. Hingga akhirnya Italia berhasil memasuki kualifikasi Piala Dunia. Di bawah arahan dari pelatih Sacchi, timnas Italia mengarungi kerasnya persaingan negara-negara Piala Dunia. Yang sialnya mereka kalah dari Irlandia. Hal itu membuat pelatih marah dan menyalahkan semua pemainnya. Di sini Bejo nggak terima disalahkan. Ia pun bertanya pada sang pelatih, yang justru membuat pelatih Sacchi merasa jika Bejo tidak menghargainya sebagai pelatih. Pada pertandingan berikutnya, Bejo kembali bermain dan tanpa diduga Bejo diganti di tengah pertandingan yang membuatnya mengumpat pada sang pelatih.
Namun ternyata tidak hanya Bejio yang terkejut, tetapi para pecinta sepak bola juga menyalahkan Sachi yang mengganti Bejio ketika timnas Italia memiliki kesempatan untuk menyerang. Setelah pertandingan selesai, Sachi pun menemui Bejio dan mengatakan alasannya menarik Bejio keluar. Ia berkata jika Bejio tampak kacau dan tidak bisa bermain dengan baik dalam pertandingan tersebut. Namun sama seperti sebelumnya, Bejio terlihat tidak mempercayai pelatihnya sehingga ia mengabaikan nasihat Sachi. Pada pertandingan selanjutnya, timnas Italia tidak menunjukkan peningkatan. Ia pun ditahan imbang oleh Meksiko dengan skor 1-1. Keluarga Bejio yang menonton di rumah pun hanya bisa mengamati jika Bejio kelihatan tidak bahagia di sana. Adriana pun akhirnya punya ide untuk menemui Bejio. Ia merasa kalau suaminya itu tengah membutuhkan semangat dari orang-orang terdekatnya. Setelah mendengar ide menantunya itu, ayah Bejio pun setuju dan mereka berencana datang setelah Italia memenangkan pertandingan selanjutnya. Dan setelah Italia masuk 16 besar Piala Dunia, Sachi memberikan arahan strategi untuk timnya. Namun lagi-lagi, Bejio tidak menunjukkan attitude yang baik di depan Sachi. Dia selalu memiliki perbedaan pendapat dengan pelatihnya itu, sehingga mereka pun selalu berdebat ketika sedang pengarahan strategi permainan. Pada pertandingan berikutnya, Italia pun harus bermain bersih karena ini merupakan kesempatan mereka untuk lolos babak selanjutnya. Sayangnya, Italia hampir menelan kekalahan hingga Bejio memanfaatkan momentum sampai ia berhasil mencetak gol dan membuat timnya lolos. Di sini Bejio pun menjadi bintang karena dianggap mampu menyelamatkan timnya sampai melaju ke semifinal. Sayangnya pada pertandingan itu cederanya kembali kambuh. Setelah itu ayahnya pun menemuinya. Ayah Bejio berusaha menghibur putranya itu. Namun Bejio sendiri sudah bertekad jika ia akan mengalahkan Brazil bagaimanapun keadaannya. Karena ia ingat pada janjinya dulu. Ternyata tidak hanya sang ayah yang merasa khawatir. Sachi pun juga meragukan kondisi Bejio. Ia meminta Bejio berlatih sendirian untuk mengukur tingkat keparahan cederanya. Tapi karena pada dasarnya Bejio tidak menyukai pelatihnya, ia selalu menyalahkan Sachi. Ia bahkan menuduh Sachi untuk menyingkirkannya supaya ia bisa menjadi bintang yang dipuja dalam kemenangan timnas nantinya. Hal ini membuat Sachi terkejut karena ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini ia hanya ingin timnya memperoleh kemenangan dan berhasil meraih juara. Cosa non sto bene mi sostituisce. Dan akhirnya tibalah final Piala Dunia antara Italia melawan Brazil. Para pecinta sepak bola menyambut pertandingan ini dengan sangat meriah. Dan tentu saja para warga Italia berharap timnas mereka bisa menjadi juara. Namun pertandingan berjalan sangat sengit. Brazil merupakan tim yang kuat. Kedua pemain sama-sama bagusnya hingga memperoleh hasil imbang sampai harus adu penalti. Sampai kini Bejio menjadi penendang terakhir. Di dalam hatinya, ia mengingat impian masa kecilnya. Ia juga mengingat masa-masa tersulitnya untuk mencapai posisi saat ini. Namun di sisi lain, ia juga menanggung beban yang sangat berat. Semua orang menginginkan timnya juara. Dan itu membuat Bejio gak tenang. Hingga akhirnya ia malah gagal melakukan tendangan penalti. Roberto! 6 tahun kemudian, Bejio belum berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Ia selalu teringat pada kegagalannya pada Piala Dunia waktu itu. Apalagi di usianya yang gak muda lagi, Bejio merasa jika waktunya sudah habis. Semua orang menyalahkannya, bahkan ayahnya sendiri juga menyalahkan Bejio sampai mengungkit tentang keyakinan Bejio. Hal ini membuat Bejio tersinggung dan merasa semakin terpuruk. Selain istrinya, tidak ada yang tahu jika selama ini Bejio selalu dihantui mimpi buruk.
Namun sang istri selalu menenangkan bahwa kekalahan itu adalah hal yang biasa dalam pertandingan. Ia mengingatkan bahwa Baggio adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan kapanpun. Dan keesokan harinya ia pun menemui manajernya dan menceritakan keinginannya untuk bermain lagi bersama timnas. Dia yang saat itu tidak bermain untuk klub akhirnya mulai menerima tawaran dari klub Jepang. Namun karena manajernya adalah juga sahabatnya, ia berjanji akan mencarikan klub baru supaya Baggio bisa meraih keinginannya. Dan momen kebangkitan Baggio pun menjadi berita baru untuk orang-orang. Ia kembali berlatih di kota asalnya hingga ia mendapatkan kontrak baru. Baggio kini bermain untuk klub Brescia. Meskipun Brescia hanyalah klub kecil, namun ia berhasil menjadi primadona setelah Baggio bergabung di sana. Media pun kembali memberitakan kebangkitan Baggio sebagai pemain bintang. Dan beberapa tahun kemudian Baggio pun bertemu dengan orang penting. Ia dijanjikan akan masuk skuad timnas dalam Piala Dunia. Namun pada suatu malam ketika Baggio sedang bertanding, ia terjatuh dan kembali cedera. Papà si è fatto male. Istrinya pun kembali mengkhawatirkan kondisi Baggio. Apalagi Baggio tidak ingin dioperasi karena merasa sudah terlalu tua. Namun Vittorio, sahabat sekaligus manajernya itu, memberi semangat bahwa ia akan kembali bangkit dan menjadi pemain terbaik. Setidaknya ia harus berusaha, apalagi selama ini Baggio merupakan pemain dengan karakter pekerja keras. Akhirnya Baggio bersedia dioperasi. Dokter pun mengatakan bahwa ia baru bisa kembali ke lapangan setelah menjalani masa pemulihan 6 bulan. Namun karena Baggio memiliki tekad yang kuat, ia pun menargetkan dirinya sendiri untuk bisa kembali ke lapangan dalam waktu 3 bulan. Dan oleh karena itu, Baggio rajin berlatih di rumah. Ia berusaha melawan rasa sakitnya demi memenuhi keinginannya. Meskipun istrinya telah mengingatkan tentang kondisinya, namun Baggio terus saja berlatih dengan keras. Dan gak hanya berlatih secara fisik, Baggio juga semakin sering berdoa. Ia benar-benar mengisi hari-harinya untuk berlatih, dan yang awalnya memakai tongkat hingga ia bisa berlari, bahkan menendang bola. Dan ia pun kembali dipercaya untuk bermain lagi di lapangan. Sementara itu keluarga Baggio yang berada di rumah diam-diam merasa khawatir dengan kondisi anaknya. Mereka bahkan tidak pernah menonton pertandingan Baggio lagi karena takut hal yang buruk bisa terjadi pada laki-laki itu. Namun karena pada dasarnya Baggio adalah pemain berbakat dan pekerja keras, ia bisa membayar keraguan orang-orang terdekatnya dengan membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi seorang pemain bintang. Dan beberapa bulan kemudian, Baggio pun diberi kabar bahwa ia tidak masuk dalam skuad timnas Italia Piala Dunia di tahun 2002. Hal ini membuatnya sangat kecewa karena impiannya jadi hancur tiba-tiba. Ia dinilai tak pantas untuk menjadi timnas karena kondisinya yang sudah nggak prima. Baggio pun merasa kesal karena usahanya terasa percuma. Beruntung ia akhirnya bisa menerima hal itu dengan lapang dada. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia, selain tujuan perjalanan juga merupakan hal yang penting. Dan Baggio menyadari jika ia harus memakai proses itu, tidak hanya terpaku pada hasil yang akan ia dapatkan. Akhirnya Baggio pun kembali melakukan hobi berburu bersama ayahnya. Ayahnya pun heran karena Baggio tidak marah pada ketidakadilan itu. Sampai akhirnya sang ayah pun menceritakan sebuah rahasia yang membuat Baggio merasa marah. Ternyata selama ini ayahnya berbohong jika Baggio pernah janji untuk mengalahkan Brazil pada Piala Dunia. Bahkan ayahnya juga menambahkan kalau Baggio tidak menonton Piala Dunia saat itu karena masih terlalu kecil. Namun ayah Baggio melakukan ini bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin menyemangati Baggio yang beberapa tahun lalu harus mengalami cedera ketika usianya masih sangat muda. Ia takut Baggio tidak bisa bangkit lagi karena ia memahami jika Baggio sebenarnya memiliki karakter yang rapuh.
Dan setelah mendengar cerita ini, Bejio pun merasa sangat kesal. Ia nggak menyangka jika ayahnya bisa membohonginya. Padahal selama ini cerita itulah yang membuat Bejio mati-matian menjadi pemain sepak bola. Karena ia berpikir harus menepati janjinya di masa kecil. Ia pun kecewa karena ternyata itu hanyalah bualan ayahnya. Akan tetapi sang ayah berusaha menjelaskan bahwa itulah cara mendidik Bejio untuk menjadi orang yang kuat. Meskipun ia bukan ayah yang baik, namun ia berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan akhirnya setelah melihat perjuangan Bejio selama ini, sang ayah pun mengakui bahwa anaknya memanglah hebat. Dan hal ini membuat Bejio merasa lega karena akhirnya dipuji oleh ayahnya sendiri. Akhirnya Bejio dan ayahnya pun saling memaafkan. Mereka kemudian pulang dari berburu, lalu berhenti di Pertamina untuk membeli bensin. Di sini Bejio pun menawarkan diri untuk membayar di sana. Awalnya orang-orang tidak menyadari orang itu adalah Bejio. Namun ketika seseorang mengetahui bahwa ia adalah pemain sepak bola Italia yang legendaris itu, orang-orang pun langsung mengenalinya. Dan gak butuh waktu lama, orang-orang pun langsung mengeluh-elukan namanya dan menyambutnya bagaikan pahlawan. Dari sini Bejio pun merasa bahwa ia dicintai. Walaupun ia gak bisa membawa Italia jadi juara dunia, namun semua orang tetap menyayanginya. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.